Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sufiana Hismah dengan NIM 250210501001. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai siklus fetch dan siklus eksekusi dalam arsitektur komputer. Materi ini membahas bagaimana CPU mengambil instruksi dari memori, kemudian memproses dan mengeksekusinya secara sistematis sehingga sebuah program dapat dijalankan dengan benar dalam prosesnya. Dalam proses, setiap instruksi yang dijalankan oleh CPU selalu melalui dua tahapan, yaitu siklus fetch dan siklus eksekusi. Selanjutnya, siklus fetch itu merupakan tahap awal dalam pemrosesan instruksi, yaitu tahap pengambilan instruksi dari memori. Pada tahap ini, CPU mengambil instruksi yang akan dijalankan dari memori utama. Siklus fetch terdiri dari tiga tahap utama, yaitu T1, T2, dan T3. Pada tahap T1 atau address state, nilai yang terdapat pada program short counter PC dikirim ke memory address register atau MAR. Program counter sendiri berfungsi untuk menyimpan alamat instruksi yang akan dijalankan oleh CPU. Dengan demikian, pada akhir tahap ini, MAR sudah berisi alamat memori yang akan diakses. Selanjutnya, pada tahap T2, yaitu di PC atau increment state, nilai yang ada pada program counter akan ditambahkan 1. Tujuannya itu adalah agar program counter menunjuk ke alamat instruksi berikutnya yang akan diproses setelah instruksi yang sedang dijalankan selesai. Kemudian pada tahap 3 atau T3 atau memori RAM akan mengirimkan instruksi yang ditunjuk oleh MAR melalui bus data dari RAM ke MAR melalui bus data. Lalu instruksi tersebut dimasukkan ke dalam instruction register atau IR. Setelah tahap ini selesai, instruksi sudah berada di dalam CPU dan siap untuk diproses lebih lanjut pada tahap eksekusi. Setelah itu, instruksi berhasil diambil dari memori. Proses dilanjutkan ke siklus eksekusi. Siklus ini merupakan tahap di mana instruksi yang telah diambil akan diproses sesuai dengan fungsinya. Proses eksekusi ini dikendalikan oleh control unit, yaitu CU, atau unit pengendali yang bertugas mengatur jalannya operasi di dalam CPU. Tahapan dalam siklus eksekusi biasanya berlangsung pada T4, T5, dan T6, tergantung dari jenis instruksi yang dijalankan oleh CPU. Salah satu contoh instruksi adalah LDA atau load akumulator. Load akumulator itu instruksi ini digunakan untuk mengambil data dari memori dan menyimpannya ke dalam akumulator. Akan tersimpan di bagian sini. Nah, prosesnya dimulai pada tahap T4 di mana alamat operan yang terdapat pada instruction register dikirim ke MAR. Selanjutnya, pada tahap T5, data yang berada pada alamat memori tersebut diambil dan dimasukkan ke dalam akumulator. Pada tahap T6, tidak terdapat proses tambahan sehingga instruksi LDA hanya berfungsi untuk memindahkan data dari memori ke akumulator. Dari sini ke sini. Selanjutnya, instruksi berikutnya adalah add and sub yang digunakan untuk melakukan operasi aritmatika, yaitu penjumlahan dan pengurangan. Pada tahap T4
alamat operan dikirim ke MAR untuk mengakses data di memori. Kemudian, tahap T5, data dari memori dimasukkan ke dalam register B. Register B dimasukkan ke dalam sini. Setelah itu, pada tahap T6, data yang terdapat pada register B akan dioperasikan dengan data yang ada pada akumulator. Yang ada pada ini melalui unit penjumlahan dan pengurangan. Hasil dari operasi tersebut kemudian disimpan kembali ke dalam akumulator. Perbedaan antara kedua instruksi ini terletak pada jenis operasinya, di mana add untuk melakukan penjumlahan dan sub melakukan pengurangan. Selain itu, terdapat juga instruksi out, yang dimana berfungsi untuk menampilkan hasil yang terdapat pada akumulator. Pada instruksi ini hanya terdapat satu tahap utama, yaitu T4, di mana data dari akumulator dipindahkan ke register keluaran untuk kemudian ditampilkan pada peraga biner atau peraga output. Akan ditampilkan di bagian sini. Instruksi ini tidak melakukan proses aritmetika, melainkan hanya memindahkan data dari akumulator ke perangkat keluaran. Sebagai kesimpulan, setiap instruksi yang dijalankan oleh CPU selalu diawali dengan siklus fetch, yaitu proses pengambilan instruksi dari memori. Setelah itu, proses dilanjutkan dengan siklus eksekusi, di mana instruksi diproses sesuai dengan jenis operasinya, seperti memindahkan data, melakukan penjumlahan, pengurangan, atau menampilkan hasil. Seluruh proses ini dikendalikan oleh control unit. Controller. Nah, melalui berbagai sinyal kendali yang mengatur aliran data di dalam CPU dengan memahami siklus fetch dan siklus eksekusi, kita dapat memahami bagaimana CPU bekerja secara terstruktur dalam menjalankan suatu program. Itu saja dari saya. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.